Ya, terima kasih sobat, kita lanjut diskusi di tema kemarin ya. Proses kita masih pada proses ya sobat ya. Proses pembangunan. Nah, maka dari itu kita juga meninjau itu. Masih tetap di angkringan Mas Sano, angkringan yang kondang, jahe, teh, susu, jahe pakai gula batu, pasti jos. Ya, hari ini Kang Firman sudah hadir kembali ya. Kita akan diskusi lebih lanjut bagaimana kita melihat perkembangan-perkembangan yang ada di masyarakat. Karena semakin hari pembisnis semakin banyak. Karena semakin hari pembangunan juga akan semakin banyak juga. Maka dari itu kita sebagai masyarakat harus tahu, harus memahami bagaimana kita melihat pembangunan ataupun pengembang yang lain ketika ada di wilayah kita. Nah, kita harus melihat terhadap itu dan harus tahu terhadap apa saja dan ketentuan apa saja yang akan ada ketika pengembang masuk, ditinjau dari sisi hukum, ditinjau dari keuntungan, kemudian kerugiannya. Nah, itulah sebagai masyarakat kita harus tahu terhadap itu dan kemudian kita jangan merem atau kita jangan tidak tahu. Nah, di sini sudah ada Kang Firman, ya. Silakan Kang Firman untuk menuturkan. Ya. Monggo. Terima kasih terkait dengan pembangunan dan bagaimana pembangunan itu bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan perencanaan yang ada. Yang jelas hari ini pembangunan itu harus dilakukan dengan set plan yang jelas. Maksudnya gimana? Dengan aturan hukum yang sesuai. Misalkan itu harus dimiliki oleh perorangan ataupun badan hukum, korporasi. Ya, korporasi. Di satu sisi itu harus ada izinnya juga. Seandainya tidak ada izinnya, kadang hari ini IMB itu diizinkan setelah dilakukan pembangunan. Oh, itu salah nggak? Salah. Harusnya IMB dulu, iya, baru ada pembangunan. Gitu. Tapi enggak, sekarang hari ini kan kita bangun dulu baru muncul IMB. Baik, ya itu masalahnya. ini semuanya kayak gitu. Ini jadi masalah. Kemudian bagaimana menentukan badan hukum ataupun perorangan tadi? Kalau badan hukum hari ini jelas ada kepastian ya. Kepastian yang seperti apa? Kepastian yang mereka itu ketika akan dituntut itu otomatis dituntut terhadap pemiliknya tanggung renteng, walaupun pemilik itu sudah berubah. Tanggung renteng ini karena ini misalkan PT atau CV, seandainya PT dan CV ini masih hidup namun pendirinya ataupun pemilik yang dulu itu sudah tidak ada, katakanlah meninggal atau sudah tidak menjabat, otomatis yang bertanggung jawab tetap badan hukum itu kan. Oh gitu. Bukan personnya, tapi kalau person tadi selama hidup, selama dia masih bisa dipertanggungjawabkan, dia akan bisa mempertanggungjawabkan terhadap akibat dari pembangunan tersebut. Itu yang person ataupun perorangan tadi. Tapi kalau yang PT badan hukum itu selamanya, selagi pembangunan itu terjadi dan pasca pembangunan terjadi dan itu masih dalam penguasaan dari badan hukum tersebut, maka dia punya tanggung jawab secara hukum keperdataan, baik itu keperdataan maupun hukum secara lingkungan. Sehingga ketika nanti masyarakat ingin menggugat ataupun ingin melakukan suatu upaya-upaya hukum, maka bisa dilakukan terhadap pembangunan PT tersebut atau CV tersebut. Tapi kalau perorangan kan jelas ini kan tidak memberikan kepastian dalam konteks sampai dengan personnya atau orangnya tadi itu meninggal dunia ataupun sakit ataupun tidak mempunyai kejiwaan ya, ataupun dalam konteks ini tidak mampu untuk bertanggung jawab sehingga dia tidak bisa bertanggung jawab di mata hukum. Itu kepastiannya salah satu dari sisi aspek kepemilikannya. Dari aspek aturan jelas harus sesuai dengan aturannya. Hari ini harus kita tahu IMB-nya sudah lengkap atau belum. Kalau belum, enggak boleh tahun. Ya, satu itu kan dulu kepastian. Yang kedua, apakah sudah mempunyai pembangunan yang mau kita konsepkan seperti apa? Karena hari ini karena kita mau plan
ada di beberapa lahan ini. Misalkan kita mau buat berapa kapling dengan bentuk seperti apa. Nah itu kan nanti harus ada pemecahan. Pemecahannya kan harus ada di BPN itu berdasarkan sertifikat yang ada. Satu. Yang ketiga, apakah ada izin? Kalau udah ada IMB pasti ada izin semua ya, turun dari pemerintah daerah dalam hal ini. Kalau memang itu diizinkan, berarti itu pembangunan sudah ada kajiannya berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Nah, pasca itu otomatis pembangunan yang seperti apa yang akan bisa memberikan dampak positif terhadap masyarakat. Hari ini memang ketika kita berdampak sosial yang pasca pembangunan itu bisa berdampak lama. Maka hari ini setidaknya konteksnya ketika ada pembangunan, masyarakat sekitar, artinya masyarakat pribumi, itu harus bisa melihat apakah daerah ini pantas dilakukan pembangunan atau tidak. Karena ketika nanti tetap dilakukan pembangunan terus-menerus, otomatis masyarakat yang tahu daerah tersebut, yang tahu keadaan alam tersebut, ketika ada banjir ataupun bencana alam yang lainnya kan kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Maka waspada dalam konteks hari ini adalah kepekaan masyarakat sekitar. Nah, karena apa? Ketika nanti ada banjir, ada tanah longsor dan lain sebagainya, tanggung jawabnya siapa ketika ada yang terjadi ini tadi? Karena ada beberapa masyarakat penduduk pribumi itu kan secara tidak langsung dirugikan dalam hal pembangunan tadi itu mungkin anak cucu kita atau buyut kita gitu. Ya hari ini kan kita nggak sampai ke sana berpikirnya. Yang terpenting hari ini kita sebagai generasi yang pertama hidup ini merasa yang penting kita punya permukiman ya, dan kita mempunyai kehidupan yang layak, tapi kita tidak pernah melihat dari sisi ke depan ini. Nah, maka yang terpenting peran masyarakat lingkungan sekitar itu harus peka terhadap lingkungannya sendiri. Karena kepekaan itu kan ketika masyarakat legowo berarti dia sudah tahu nanti tanggung jawab dan akibat yang akan datang terkait dengan pembangunan ini. Walaupun memang tidak tahu sesungguhnya. Iya, tapi kan harusnya tahu. Harusnya sekarang kita melek itu paham. Harus bisa mencari, karena hari ini memang lingkungan kita kenapa kok nggak dibangun sejak dulu. Misalkan gitu. Karena ada apa kan gitu. Kita harus paham, apalagi media sosial, media apapun sekarang sudah banyak nampak, dan kita harus belajar dari bencana-bencana yang ada di daerah-daerah yang lainnya di Indonesia ini untuk sebagai acuan kita belajar supaya pembangunan ini benar-benar memberi manfaat secara alam, sosial, dan kehidupan masyarakat sehingga kita nanti hidup itu benar-benar ramah dengan lingkungan. Oke, tapi kan kadang di masyarakat ini kan banyak nih Kang. Ya. Di masyarakat yang memang orang itu tidak paham gitu. Ya entah karena latar belakang pendidikan yang tertentu gitu, atau entah cuek dengan wilayah. Nah itu kan kadang memang tidak pernah berpikir atau dia takut ketika dia melawan ibaratnya itu pejabat atau pimpinan gitu kan, yang dimana dia ikut berperan dalam pembangunan. Nah, itu kadang masyarakat itu, kalau saya di masyarakat itu saya kadang sudah melakukan diskusi, coba saya melihat kondisi masyarakat, kemudian saya ibaratnya apa ya, saya berbincang-bincang, ngobrol-ngobrol dengan masyarakat. Nah, dia semua menuturkan, nah, itu kalau ada pembangunan ini bagaimana ini, nanti jalan kita akan terenggut, kemudian kemerdekaan kita bermasyarakat juga akan terenggut juga gitu kan. Kemudian besok kalau ada jalan rusak, adanya pembangunan ini kita cuma gotong royong terus masalah itu. Itu kan dampak dari pembangunan itu. Nah kemudian kan masyarakat ini udah sebenarnya kan ini satu, masyarakat itu lelah, yang kedua dia sebenarnya protes atau dalam memberontak gitu, atau protes gitu ya, tapi wujudnya kan tidak secara frontal fisik kan Kang. Nah itu yang diskusi kita itu sesungguhnya akan membuka ini kan. Nah gitu kan. Jadi ayo masalahnya kita tahu yuk terhadap hukum, terhadap proses-proses ketika ada pembangunan di wilayah kita. Gitu kan ya? Ya. Jadi gini, ketika memang ada pembangunan yang itu berdampak dalam prosesnya dan bagaimana terhadap pengembang tadi itu yang dia itu bisa
memberikan kepastian. Memang jangka panjang yang katakanlah tadi alam tadi itu kan sulit untuk diprediksi memang. Ya, kadang tidak bisa ya, gitu. tapi kan karena kita makanya itu karena kita hari ini tuh harus apa namanya harus melakukan suatu bentuk evaluasi terhadap pembangunan yang ada ini, maka hari ini yang harus kita tekankan masyarakat sekitar tuh tahu keadaan alam tersebut kan, yang sudah pernah tinggal bahkan sampai dari sejak dia lahir di situ kan, otomatis bisa memahami lingkungan tersebut. Kenapa kok tidak ada pembangunan di sana? Kenapa kok tidak ada pembangunan di sini? Terus kenapa kok harus ada pembangunan hari ini kan itu? Kalau tidak ada pembangunan itu karena mungkin dataran ataupun keadaan lingkungan sekitar kita memang tidak layak untuk dibangun secara fisiknya ya. Fisiknya gitu. Ya. Atau memang secara alamnya kita ketika ada pembangunan akan terjadi bencana yang lebih. Yang ini kemudian tidak pernah diedukasi oleh bapak kita, simbah kita, buyut kita dulu sampai hari ini. Iya. Sehingga hari ini terjadi seperti itu. Ini yang sering kita lupakan. Maka di daerah-daerah yang katakanlah hari ini bencana alam itu sebenarnya secara tidak langsung layak tidak layak, dulu tidak pernah layak untuk dibangun, tapi dia memaksakan untuk membangun, memaksakan dan tidak pahamnya masyarakat. Maka kita sebagai masyarakat yang di era digital ini hari ini dan kita bisa merespon seluruhnya itu dengan hari ini mencari informasi yang update kan gitu, maka kita hari ini harus tahu kenapa terjadi seperti itu. Iya. Nah ini yang tidak pernah kita baca hari ini. Nah maka hari ini kita harus paham, oh ternyata tidak seluruhnya daerah kita itu di Indonesia atau daerah kita hari ini tuh bisa dibangun dengan keadaan yang sama. Berarti tidak bisa menyamakan wilayah lain gitu ya? Ya itu satu. Ada wilayah-wilayah yang memang di situ tidak diperuntukkan untuk dibangun. Ya, gitu. karena hari ini peta pemukiman kita itu kan jelas secara pendataan itu juga belum semuanya bisa tergambarkan penuh kan. Sehingga pemerintah itu juga tidak punya dokumen sejak zaman dulu, sehingga Platon kasihkan izin saja. Jadi izin dikasih kalau ketika sudah memenuhi syarat ini, tapi dari sisi aspek geografisnya tidak pernah dikaji. Maka ada beberapa daerah-daerah yang memang tidak layak untuk dibangun tetap dibangun. Itu masalah gitu. Itu sebenarnya masalah lingkungan ke depannya. Itu juga kalau ini kan ya, misalnya seperti itu kemudian itu dibangun, kemudian masalahnya itu nanti terus pejabat di wilayah itu ketika juga mengizinkan di kemudian hari terus ternyata ada bencana di situ, ya apapun bentuknya ya bencana itu kan bisa kalau tanah longsor, kemudian kayak Sulawesi itu apa likuifaksi ya, itu kan sebenarnya kan pemukiman yang dulunya itu tidak boleh dibangun sebenarnya, sudah tahu sebenarnya, tapi kemudian itu dibangun kan. Nah itu kan juga akan menjadikan masalah bagi orang sekitar kan? Iya, sebenarnya saya nggak menafikan itu ya, karena hari ini kita lupa dengan keadaan alam kita. Hukum kita, hukum lingkungan kita juga menjamah kurang secara spesifik ya, aturan yang lebih dokumen lagi, karena kan konteks undang-undang perlindungan lingkungan itu kan baru muncul 2009 yang ini kan perlu dilakukan telah lagi terhadap pembangunan. Di satu sisi alibi hari ini kan ekonomi, maka tidak akan ketemu nanti, itu memang nggak akan ketemu ekonomi dengan hukum tadi. Tapi hari ini yang jelas bagaimana rentan dalam pembangunan ini memang benar-benar bisa berdampak kepada lingkungan masyarakat sekitar, sehingga masyarakat sekitar di lingkungan tersebut itu tidak berdampak secara alam, secara ekonomi, dan dia bisa hidup aman dan nyaman. Itu penting, karena aman dan nyaman tidak dilihat dari sisi aspek bagaimana harus ada pembangunan, tapi bagaimana mereka itu bisa mendapatkan mata pencarian sesuai dengan keadaan dan wilayah geografis tersebut. Iya. Hari ini kan tidak kita dibanting rata harus sama seperti perkotaan semua. Nah, sehingga migrasi ataupun hari ini dari urbanisasi, dari misalkan dulu kalau desa ke kota, sekarang kota ke desa. Desa reurbanisasi dari artinya kan hari ini kalau di daerah kita ini ada reurbanisasi karena memang membangun dari desa itu tidak dilihat dari karakteristik
desa itu, tapi bagaimana desa itu dipaksakan menjadi kota. Itu masalahnya gitu ya. Iya, sehingga mau tidak mau nanti ada konflik kepentingan antara penduduk sekitar, penduduk pribumi dengan penduduk pendatang. Oke. Maka caranya ya harus membangun desa itu dengan karakteristik desa yang dimana punya suatu ciri khas desa itu, dusun itu, atau kelurahan itu, sehingga memang bisa menaikkan daya pikat masyarakat untuk berkunjung di desa atau dusun itu. Misalkan sekarang kita ada kawasan pariwisata ini yang digadang-gadangkan seperti itu. Ya, ya. Nah, ada beberapa desa memang geografisnya tidak layak untuk dibangun, tapi dia bisa dibangun dalam konteks pariwisata alamnya. Ya itu berarti kan kita harus mengenjot dari situ, tidak dibangun dalam konteks harus ada seperti kota kan. Itu perlu hari ini perlu. Iya. Memang sulit untuk membuat suatu kebijakan yang bisa moderat istilahnya, bisa berpihak kepada masyarakat, karena pejabat-pejabat kita juga dipengaruhi oleh banyak kepentingan. Nah, itu bahayanya. Bahayanya itu. Hari ini kita nggak bisa menafikan itu ada itu. Walaupun terpilih dengan katakanlah terbagus dan paling bagus. Paling banyak ya. Dan ini ya karena sekarang kepentingan, yang main kepentingan. Karena pasca kita merdeka itu bukan lagi persatuan, tapi bagaimana kita kepentingan kita terakomodir dengan diri kita sendiri. Oke. Tadi apa itu? Kalau Pancasila yang mana itu? Iya, itu kan jauh. Tapi Jauh. yang hari ini kita luruskan bareng-bareng, kita pahamkan bareng-bareng, yang pada intinya kita ini membangun bangsa, walaupun kita tidak menjadi pejabat ataupun kita tidak menjadi salah satu ditokohkan, tapi kita membangun bangsa minimal bisa menyelamatkan lingkungan kita secara pribadi, karena pada prinsipnya lingkungan hari ini dibutuhkan untuk dilindungi, bukan untuk disakiti. Oke. Iya kan. Jadi kalau saya tadi kan ini nih saya apa ya? Kan menurut saya tadi Ya. tentang membangun dari desa. Jangan-jangan ini para pebisnis ini melakukan penjelasan yang memang tidak tepat di masyarakat, membangun dari desa. Ya saya kan memang bukan pembangunan, itu kan memang harus bersinergi, kemudian tidak merugikan masyarakat gitu ya. Jangan terus karena dari instruksi pemerintah itu kemudian rencananya membangun dari desa gitu ya. Jangan-jangan nanti desa itu kemudian dibangun oleh para pembisnis atau para pengembang, kemudian tujuannya jangan-jangan itu hanya untuk merubah kultur atau budaya, atau jangan-jangan itu hanya untuk menggeser nilai-nilai ke masyarakat ya, jangan-jangan. Bisa nggak kira-kira? Secara tidak langsung, secara sosiologis yes, bisa ya, karena itu tidak bisa dinafikan. Maka pembangunan desa yang itu untuk arahnya desa itu maju, itu tidak bisa dinafikan bahwasanya hari ini pembangunan akan menghilangkan ciri khas adat ataupun ciri khas daerah tersebut. Kalau kita mau lihat dari kehidupan kita dari zaman dulu sampai hari ini kan ada pergeseran kehidupan sebenarnya. Iya, geser gitu ya. Ya, itu hukum alamiah. Alamnya mah ya. Alam artinya tidak bisa dinafikan. Tapi kan apakah kita akan menyegerakan atau memperlambat? Itu aja. Gitu. Baiknya ya, memperlambat. Gitu. Supaya apa? Iya, supaya kita bisa memberikan edukasi kepada anak cucu kita. Seharusnya kita memberikan edukasi kepada anak cucu kita. Memberikan pemahaman. Nah, permasalahannya hari ini nggak ada pemahaman. Tinggal bangun, kemudian anak cucu kita nggak pernah dapat informasi itu, sehingga muncullah perbedaan antara kita dengan anak cucu kita. Itu yang terjadi. Ya. Oke, gitu diskusinya ya. Jadi antara bagaimana kita melihat pengembang yang masuk atau pembisnis yang masuk ke wilayah kita harus sangat berhati-hati ya. Dimana kalau misalnya PT itu punya badan hukum, kalau pribadi itu tidak mempunyai badan hukum, di mana dia berpotensi kepada kerugian negara gitu ya, dengan tidak membayar pajak dan lain sebagainya. Dan juga kalau perjanjian yang sifatnya pribadi, kalau yang bersangkutan itu meninggal, terus gila, terus stres, kemudian dia sakit,
perjanjian tersebut menjadi batal nih Kang. Ya, Nah, itu maka hati-hati. Sebagai masyarakat lihatlah itu ya. Dan kemudian sampailah di sini diskusi pada waktu ini. Jangan lupa ketika Anda menonton harus subscribe, like, share agar channel kami berkembang. Ya, sekian, tetap di Angkringan Mas Ratno. Ada teh, ada jahe, ada susu atau campuran ketiganya. Tetap semua pakai gelo batu, panas kemopiar, dan salam Angkringan Mas Ratno. Terima kasih. Selamat istirahat.